Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, meninjau bangunan SMP Islam Al-Amin, Gedung Kandang, Kota Malang, yang roboh pada Rabu lalu. Dalam tinjauan tersebut, Ketua DPRD Kota Malang merasa prihatin dan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Malang untuk segera mencarikan solusi sehingga proses belajar siswa tidak terganggu. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita yang didampingi anggota Komisi B Abdul Wahid melakukan tinjauan ke SMP Islam Al-Amin Gedung Kandang Kota Malang yang atap salah satu ruangan kelasnya roboh pada Rabu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPRD berkeliling melihat kondisi ruangan yang roboh. Ketua DPRD merasa prihatin dengan musibah tersebut. Ia mengatakan bahwa target libur 2 pekan bagi siswa atas musibah sekolah roboh harus dipercepat. Karena selama diliburkan, siswa belajar di rumah, sedangkan teknis belajar di rumah belum disiapkan dengan baik, sehingga dikhawatirkan mengganggu proses belajar mengajar. Amitya berharap proses pembangunan gedung kelas yang runtuh bisa dilakukan dengan cepat. Untuk itu dirinya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, termasuk lurah dan camat, agar memberikan solusi atas peristiwa gedung kelas roboh. Sementara Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita menyarankan agar untuk memperlancar proses belajar siswa, dicarikan alternatif yakni menggunakan rumah dinas kesehatan yang bisa digunakan sementara. Yang jelas yang pertama saya garis bawahi adalah anak-anak tuh libur sampai dengan waktu yang target waktunya sih sementara 2 minggu ya. Nah saya berharap itu tidak lebih lama lagi karena bagaimanapun kan teknis yang dilakukan itu memberikan tugas gitu karena memang ini kan force major ya, bencana musibah, sehingga mungkin secara kesiapan juga masih belum ada gitu kan, berkaitan tentang penggantian proses belajar mengajar yang biasa dilakukan di sekolah kemudian di rumah. Nah saya berharap tidak memakan waktu terlalu lama gitu. Nah langkah berikutnya adalah yang jelas saya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian dengan pejabat setempat yang ada di sini gitu, untuk bisa memberikan solusi-solusi berkaitan tentang tadi ada beberapa kekurangan kelas misalnya, karena memang ada beberapa ruang yang masih belum bisa digunakan karena masih tertimpa terimbas dari reruntuhan tadi itu gitu kan. Saya berharap itu nanti bisa berkoordinasi dengan pejabat setempat di sini, misalnya Pak Lurah, mungkin Pak RT. Kalau memang problemnya adalah kekurangan kelas untuk menempatkan anak-anak, paling enggak kan anak-anak kelas 9 yang sekarang posisinya sedang menghadapi ujian ya. Nah itu bisa dilakukan juga on time karena bagaimanapun namanya ujian itu kan persiapan anak juga luar biasa gitu ya. Jangan sampai kemudian musibah ini tidak kita kerjakan bersama-sama, tidak kita selesaikan bersama-sama, terus anak-anak yang jadi korban itu sih. Ya pastinya nanti saya akan koordinasi dulu, ini gimana ceritanya, kenapa kok sampai bangunan berusia 13 tahun kemudian roboh gitu kan. Apakah memang kurang perawatan kah, atau memang anggaran awal yang kurang cukup, atau bagaimana, saya kurang tahu juga, masih belum bisa berkomentar soal itu, tapi yang jelas saya akan koordinasi dengan dinas gitu berkaitan tentang ini karena kebetulan karena anggaran ini juga tadinya dari dinas ya, ternyata bantuan gitu. Nah mungkin itu yang nanti akan saya koordinasikan dengan dinas lebih lanjut. Makanya saya sampaikan saya akan berkoordinasi dengan pejabat setempat itu tadi. Pejabat setempat itu kan Pak Lurah, Pak RT atau Pak RW yang ada di sekeliling sekolah ini. Barangkali mereka bisa memberikan solusi tempat gitu. Tadi berbincang dengan teman-teman itu kan ada rumah dinas kesehatan di sini. Apakah bisa digunakan sementara? Kemudian juga ada ruangan di kelurahan. Nanti coba kita tanya dulu, konfirmasi kepada yang bersangkutan gitu, kepada beliau-beliaunya. Nanti kita rembuk bareng lah. Memungkinkan kita untuk rehab ada kan setiap tahunnya ya dengan menggunakan proposal itu. Izin profesional. Ya ada kok yang melalui dinas itu. Cuman memang kan jumlah sekolah swasta di Kota Malang kan banyak ya. Jadi pastinya tiap tahun itu kan gantian. Kita kan pasti gantian. Simon Alfredo melaporkan.